Untuk mencapai titik keberhasilan, banyak orang yang hanya melihat dari sisi kenikmatannya saja, sehingga mereka lupa bagaimana proses perjuangannya, sepahit apakah prosesnya, bahkan mungkin nyawa jadi taruhan. Part 2 Si Pemula Mendaki. Buat yang belum nonton part 1-nya, silahkan ya klik link di pojok kanan atas, oke? Perjalanan kami lanjutkan kembali. Setelah kurang lebih 30 menit kami beristirahat di pos 2. Aduh, ternyata lama beristirahat membuat kami dan tim menjadi sedikit malas. Ya, malas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Ciremai. Begitu juga ketika menunggu balasan chat dari kamu. Iya, kamu yang terlalu lama, sehingga aku sedikit kesal. Itulah manusia, padahal mungkin kuotanya habis dan sedang tidak pegang HP mungkin. Ya, sedikit curhat, gak apa-apa kan? Kembali lagi bersama saya. Dudukan lebih. Kenapa? Kenapa? Diajak tuker bro. Ayo sama saya baru 2 langkah bro. Udah ngajak tuker bro. Aduh, gimana tanggapan Pen? Mungkin ini yang dinamakan tuur lulus. Tuker roktok. Saya tuker dulu bro. Hewan di ketinggian seberapa Bi? 2.000 lebih. 2000 lebih bro, nggak tahu ini namanya hilet apa naonnya. Oke, lanjut lagi bro. Sewaktu melanjutkan perjalanan, tim dari Si Pemula Mendaki, sebut saja Aldi, jangan mawar namanya. Saya lihat dia mungkin sangat berat menanggung beban keril dan menanggung beban hidup juga mungkin. Sama kayak saya. Ya maklum, karena kami belum terbiasa membawa beban keril yang seberat ini, apalagi ditambah trek perjalanan yang menanjak dan licin. Ya, tak sama dengan trek yang ada di desa kami, Desa Kodasari, yang jalanannya hampir semua datar. Harus semangat. Buat tanjakan nak. Mana bro? Handap. Pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih. Kami akhirnya sampai di pos 3. Dan setiap bertemu pos, seolah-olah kami bahagia. Karena di mana ada pos, di situ kita bisa beristirahat lebih lama dan membongkar harta karun yang kita bawa, alias snack dan makanan. Namun, belum juga kami menikmati harta karun itu, air Tuhan turun. Ya, sedikit kesal karena kami harus segera bergegas memasang plesit agar barang-barang tidak kehujanan. Namun, rasa kesal itu hilang setelah teringat bahwa air hujan itu adalah salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada manusia dan alam semesta ini. Ya betul, dan salah satu doa mujarab itu ketika air Tuhan turun.
Jadi buat teman-teman, jangan seperti kami yang selalu sedikit sekali bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Emang Hujan. Oh, pas nyampe pos dulu, pas Hujan. Terus enak nah? Enak ngopi orang. Ngopi. Madang. Hujan amat tulus. Hujan amat. Antisipasi. Antisi sapi. Nah, ke HP ke hujan aku mah. Bahaya, Cuk. Bentar. Ieu arana kopi. Ini itu adalah salah satu makanan yang ada, bukan yang ada ya, favorit di gunung. Bawah lah, di bawah. Mie instan. Kos. Caranya cepat, Instan. instan. Tuh. Dan usahakan kalau naiknya nggak ada air, sisa air di atasnya, pakainya mie goreng supaya ngirit cai. Bukan begitu, Bapak Abi ya? Betul sekali. Di sela-sela percakapan kami, Perdi memberikan ide. Gimana kalau air hujan ini kita manfaatkan untuk diminum atau tidak untuk dipakai wudhu? Saya bilang, iya betul juga, supaya kita juga menghemat bekal air selama di perjalanan. Kebayang punya awewe. Hiji kompos kilo. Nah, mana yuk. Mana? Yuk. Aing berat. Sarua hiji no gitu budak itu gitu. Wilujeng makan kesadayana. Pertama gimana? Kecan asa kan can galau aja. Suapan pertama untuk kalian kawan-kawan China wae. Salam dari Kodasari. Seremai dong. Kodasari. Setelah perut ini terasa damai, kami pun bergantian untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim, yaitu sholat dan berdoa kepada Allah agar kami senantiasa diberikan keselamatan dalam proses perjalanan mendaki kali ini ke Gunung Ciremai. Hujan. Cocok hujan, Cok. Jadi masih di pos 3. Terlalu lama karena hujan, jadi kita berteduh usuran. Jadi tadi di pos 3, nanti beristirahat bikin tenda di pos 5 insyaallah. Nanti kita bikin tenda di pos 5. Oke. Bongkar dulu. Ayo. Mulai. Yuk, let's go. Abot pos piro? Pos 4. Pos 4 lanjut. Kita ngecamp di pos 5. Yuk, bismillah. Walaupun air hujan tak kunjung berhenti, akhirnya kami dan tim si pemula mendaki mengambil sebuah keputusan untuk melanjutkan pendakian. Ya, sedikit berisiko karena treknya yang licin dan mulai menanjak. Namun, itulah kehidupan. Kita selalu dihadapkan oleh dua pilihan, antara lanjut atau tidak. Dan setiap pengambilan keputusan pasti mempunyai resikonya masing-masing. Jadi, kita harus berani mengambil keputusan dan resiko itu, serta mempertimbangkan agar resiko itu tidak menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan. Semangat kawan. Dingin, terjal, tapi enakeun. Wing kakaraeun. Pertama naik gunung Ciremai, hujan, becek, resah, berat. Tapi sebuah perjalanan itu perlu proses sayang. Itu ujung-ujung begitu wae. Ayolah mangkat deui. Yuk, Pe. Semangat, Pe. Buat teman-teman, ketika istirahat di gunung itu kakinya mana, Cok? Kakinya ke belakang satu dan untuk nunduk ke depan supaya
menahan beban tidak terlalu berat. Itulah trik ya guys, semoga bermanfaat buat para pendaki pemula. Inilah resikonya. Kita harus berhati-hati dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hampir saja kita menyerah, tak kuat untuk melanjutkan pendakian ini. Tak selang beberapa lama, ada pendaki yang menyalip kami dari belakang dan melewati kami, tim si pemula mendaki. Kami pun sedikit mulai merasa termotivasi karena yang melewati kami itu salah satunya adalah seorang wanita. Bukan karena kita tergoda oleh wanita, namun seolah-olah hati kecil ini berbicara. Masa iya mau menyerah begitu saja? Ayolah bangkit, semangat, perjuanganmu masih panjang kawan. Jangan kalah semangat dari wanita dan yang lainnya. Buktikan, kamu pasti bisa seperti mereka. Terkadang motivasi itu penting untuk membangkitkan semangat kita. Dan akhirnya kita mampu melewati pos 4 tanpa berhenti. Dan sampai di pos 5 bayangan. Kita sejenak beristirahat. Kalau jalannya hanya lurus seperti tol Cipali, lalu apa tantangannya? Nyampe pos bayangan, pos 5. Sebentar lagi kita nyampe lokasi, tapi udah ada yang ngecamp di sana. Namun tujuan kita bukan di pos 5 bayangan, melainkan di pos 5 kita mendirikan tenda agar untuk mencapai summit tidak terlalu jauh. Pokoknya di situ aya lutung, hampura wae non. Ada aya monyet. Pokoknya hampura mun teka tempo da kumahanya poek. Di saat saya dan tim mau melanjutkan perjalanan menuju pos 5, Aldi memberitahu bahwa ada sejenis binatang lutung atau monyet. Cuman apalah daya, kamera HP yang kita bawa seketika ngeblur terhadap kabut dan tertutup oleh embun. Padahal ini momen langka, kita bisa melihat hewan liar di alamnya. Yah, mau gimana lagi kan? Tak selang beberapa lama, pos 5 sudah terlihat dari jauh. Ya, alhamdulillah, seolah-olah kita tak percaya. Kami, tim pendaki pemula, sampai di titik pos 5. Perjalanan dari pos 1 sampai pos 5 sangat-sangat berkesan. Dan atas izin Allah, tibalah sekarang di pos 5 dengan sisa-sisa tenaga yang ada dan ditemani air hujan selama dari perjalanan. Dan sesampainya di pos 5, kami langsung mencari tempat untuk segera mendirikan tenda untuk beristirahat kami. Dan tibalah waktunya kita beristirahat. Namun kita harus masak dulu karena perut ini seolah-olah meminta janjinya dan bukti, seperti rakyat yang dijanjikan oleh pemimpinnya. Ups, lewat. Ya, di sini kita dibagi tugas. Saudara Abi dan Aldi itu bertugas bagian konsumsi, ya masak juga. Dan saya sama Perdi khusus pengambilan video dokumentasi untuk ditayangkan di YouTube DeEns dan Cuhe Channel.
berenya heula di sabar MDPL ayeuna gitu berenya heula. Ayeuna teh 2400 MDPL, majelis non Maman Racing. M teh MDPL singkatan dari meter di atas permukaan laut. oh mantap kunaon make sop ambeh handet kunaon sih jangkung ku sabab makanan kieu sosis paranjang jeung rebong 2, 3.